Selain daripada kalau bagi-bagi itu semua orang juga bisa, Mas. Ya kalau hanya sekedar datang bagi kasih susu, kasih kaos, ya anak kecil juga bisa kalau kayak gitu. Yang saya tahu tadi kami barusan ngobrol dengan salah seorang pejabat, ada satu tugas penting yang berkaitan dengan itu pun tidak diberikan gitu. Itu kebetulan tadi kita ngobrol di DPR tadi. Jadi ya kalau dengan situasi seperti itu yang tadi yang Mas Lutfi sampaikan gitu. Bagaimana kita berharap ini ke depan dengan menempatkan membuat posisi tidak ada pilihan lain gitu. Jadi anak-anak muda ini diajak untuk berpikir bahwa inilah pilihan ke depan kita gitu kan. Ya meskipun bicarain sama relawan. Nah itu yang dimaksudkan dengan oposisi biner tadi gitu. Jadi ya orang dikungkung di dalam cara berpikir ya hanya inilah pilihan suka atau tidak suka. Namanya berkutat di sana-sana aja Bang ya? Ya itu tadi, dan itu ya pernah dilakukan juga sebelumnya, ya dilakukan beberapa kali dengan cara yang kurang lebih sama. Jadi ini pola yang berulang, makanya tadi dari awal kan saya katakan bahwa bagaimana kita menilai pemimpin itu dari idiosinkresis, dari perilaku dan apa yang diucapkan gitu. Dan ini terjadi di dalam beberapa seri di dalam. Tapi Anda optimistis dengan langkah Gibran? Kita tunggu terobosan gebrakan dalam 4 tahun ke depan? Sampai sekarang sih saya belum melihat ya misalnya ada upaya untuk, ya saya pernah nanyakan ini di kayaknya Bang Andreas tidak follow IG-nya Gibran kayak ini. Ya kan ada kebijakan yang resmi kan sebagai kan kalau IG sih kita semua ini punya IG, anak-anak kan lebih jago-jago soal Instagram. Kan biasanya semua kinerja diupload di sana, Bang. Ya kan presiden itu, wakil presiden ini mereka kan pejabat resmi yang diberikan fasilitas oleh negara. Misalnya yang berkaitan dengan di awal itu artificial intelligence. Bukan lapor Mas Wapres. Oh, lapor Mas Wapres. Saya tanya di dalam rapat resmi di Komisi 13, karena mitra kami itu adalah Seknek kan, karena ada bagian yang digunakan anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan lapor Mas Wapres. Ya, sekarang tidak kedengaran lagi gitu. Dan apa yang sudah dilakukan dengan itu gitu. Nah ini kan contoh-contoh konkret yang berkaitan dengan apa yang kita maksudkan dengan kinerja tadi gitu. Sekarang apa sih sebenarnya yang real kita lihat di dalam penugasan dan apa yang sudah dilakukan gitu. Selain daripada kalau bagi-bagi itu semua orang juga bisa, Mas. Ya kalau hanya sekedar datang bagi kasih susu, kasih kaos, ya anak kecil juga bisa kalau kayak gitu. Tapi kan kalau seorang pejabat, ya apalagi dalam posisi yang begitu tinggi dan diberikan fasilitas yang begitu hebat, tentu dia harus berbuat juga lebih daripada anak-anak muda ini gitu. Sementara sekarang kita dibuat satu itu tadi yang dibilang oposisi biner, yang kemudian anak-anak muda ini dipakai, oh ini karena muda gitu, makanya kita pilih dia gitu. Nah ini kan jadi menempatkan orang di dalam situasi tidak punya pilihan atau hanya ada di dalam putaran yang ada di situ. Atau karena pilihan lain belum bermunculan, Bang? Ya pasti akan bermunculan. Jelang 2029 akan pasti akan banyak bermunculan. nama. Ya pasti akan bermunculan. Saya nggak tahu berapa banyak, tapi pasti akan bermunculan. Bang Mardhani, makin kompetitif 2029, ada mungkin yang secara kemampuan bisa menyaingi sosok yang saat ini mungkin unggul. Ada satu klausul keputusan MK yang membatalkan presidensial threshold. Memang belum diformulasi menjadi norma di revisi undang-undang pemilu kita. Tetapi keputusan MK itu final dan mengikat bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ini mungkin tabu karena Pak Prabowo demikian luar biasa, tetapi menurut saya ini bisa menjadi jendela bagi siapapun yang kreatif untuk membangun branding bahwa playing field-nya itu terbuka. Siapa aja boleh kok. Bahwa ada fenomena KDM yang tiba-tiba ada Mas Gibran yang lagi coba usaha dengan segala cara. Kalau saya melihat siapapun yang menjadi wakil presiden, tidak cuma di zaman Prabowo, di zaman Pak Presiden manapun, dia ada pada posisi yang tidak mudah. Karena memang dalam konteks ketatanegaraan kita, wakil presiden tidak punya tugas spesifik kecuali yang diberikan oleh presiden. Dan ketika ada cerita di zaman Pak SBY periode pertama, Pak JK sangat aktif, energik, ternyata last minute tidak dijadikan kelanjutannya, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu dalam banyak cerita bagus gitu loh. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video barusan bahwa para DPRD dan atau perwakilan rakyat ternyata mereka sedang membahas
tentang kasusnya Gibran saat ini. Nah, teman-teman, ada salah satu anggota DPRD, ya, inilah berita yang kita inginkan saat ini dan informasi-informasi yang cukup menarik yang terbaru ini, teman-teman. Nah, ternyata dari beberapa anggota DPRD saat ini mereka sedang berunding dan sedang membahas bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang terjadi saat ini yang terkait tentang Mas Gibran atau ijazahnya Gibran atau tentang wapres kita saat ini, teman-teman, karena dinilai wapres kita saat ini sangat-sangat berbahaya. Nah, karena ada yang menyebut tadi, ya, salah satu dari anggota DPRD mengatakan bahwa apa memang tidak ada pilihan lain, ya, dimasukkan dalam situasi seperti ini. Nah, teman-teman, kita melihat, ya, anggota DPR mengkritik, ya, perilaku wapres kita saat ini, ya, mereka mengkritik kelakuan beliau karena secara kualitas mereka melihat ini belum secara ini, teman-teman, belum profesional. Nah, karena yang namanya dikatakan seperti pejabat, apalagi dikatakan sebagai wapres atau wakil presiden, ya, kerjanya bukan main-main, teman-teman, ya, bukan hanya pagi-pagi lalu datang untuk bagi-bagi susu. Nah, itu yang tadi sempat disinggung di pembahasan di ruangan DPRD, teman-teman, ya, ruangan DPR. Nah, mereka mengatakan bahwa kalau kerjanya hanya pagi-pagi bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan untuk anak sekolah, ya, anak kecil pun bisa melakukan hal yang sama, ya, anak-anak pun yang tidak punya sekolah pun atau orang-orang anak-anak muda pun ya masih bisa. Nah, mereka menilai hal itu adalah tidak seharusnya itu dilakukan oleh Bapak Wapres kita saat ini. Nah, ada yang mengatakan, teman-teman, bahwa ada potensi ke depan. Apakah ini ada persiapan untuk menggantikan beliau di posisi saat ini? Nah, tentu ada yang menjawab tadi, pasti ada, ya, pasti ada orang-orang yang lebih tepat untuk menggantikan posisi atau ada di posisi Wapres saat ini. Tapi ya, kita tunggu saja, teman-teman, ya, bagaimana hasil para keputusan para DPR, hasil rapat yang mereka lakukan saat ini, dan kita juga dukung, teman-teman, ya, upaya-upaya yang mereka lakukan supaya ada ada solusi, ya, ada solusi untuk mengatasi hal-hal ini, terlebih-lebih kepada wapres kita saat ini. Ya, ada yang mengatakan tadi salah satu DPR, ya, kalau tidak ada perubahan, ya, tunggu apa lagi, ya, nanti bangsa ini negara ini makin, ya, amburadul kalau hanya dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkualitas yang seperti ini. Nah, teman-teman, cukup jelas tadi kalau kita melihat videonya dan menarik, teman-teman, ya, dan kita dukung saja apa yang menjadi rencana-rencana para DPR untuk merubah, ya, ternyata untuk merubah cara seorang pemimpin kita ini untuk lebih maksimal lagi, teman-teman, ya. Nah, kita melihat bahwa dalam video ini juga ada yang memberikan komentar, teman-teman. Kita melihat para sahabat-sahabat kita, mereka mengatakan dalam komentar video ini, kalau nggak segera dimasukkan, khawatir bisa dinepalkan. Nah, benar-benar, teman-teman, ya, kalau ini DPR terlambat untuk mengambil sikap untuk menangani masalah ini, ya, maka apa yang akan terjadi yang kita khawatirkan saat ini, nah, itu bisa menjadi fakta dan menjadi kenyataan ke depan, karena sebagian dari teman-teman kita yang sudah mengatakan di sini bahwa kalau tidak segera dimakzulkan atau dicopot beliau dari posisi saat ini, maka bisa terjadi, ya, di negara Nepal yang pernah kejadian di sana, teman-teman, ya. Kita sudah melihat, ya, apa yang terjadi di sana kemarin. Nah, lihat, wapres harus dipecat. Nah, di sini rata-rata para komentar netizen kita di sini mereka sangat antusias, semangat kalau si wapres kita saat ini dimakzulkan atau segera digantikan. Ya, wapres harus cepat dan dimakzulkan. Puan pecat. Nah, ini kena Ibu Puan juga nih. Ya, kalau wapres pamannya Usman itu yang disalahkan, yang di MK, ya, mantap Bapak ini, berarti wawasannya luas, sehat selalu Bapak. Ya, itu kita sependapat, teman-teman, ya, dengan Bapak ini tadi mengatakannya ada kesalahan dari pamannya, ya, waktu masih di MK, ya, ada, bisa katakan ada untuk merekayasa data, ya.
kita melanjutkan lagi. Anggota DPR memutuskan yang terbaik. Kasihan rakyat, NKRI dipimpin seorang dipimpin orang berkualitas seperti dia wapres. Nah teman-teman, maksudnya ini kasihan NKRI kalau dipimpin orang yang tidak berkualitas, maksudnya yang seperti wapres yang saat ini yang sedang diviralkan. Rakyat maju dari mana pemimpinnya? Hanya tamat SD dan pelangap longo dipaksa gila jabatan. Nah, gimana rakyatnya bisa maju ya? Rakyatnya bisa sejahtera kalau pemimpinnya saja hanya tamatan SD di sini dikatakan ya. Ya bagaimana? Ya pemimpinnya aja nggak ngerti apa kerjanya. Bagaimana dia bisa memberikan sebuah contoh teladan kepada masyarakatnya? Nah ini sangat-sangat bentrokan teman-teman. Ini di sini dikatakan bahkan gila jabatan. Ya ini negara milik rakyat, bukan milik Jokowi. Ya ini bukan milik pribadi atau milik keluarga. Ini milik negara, milik rakyat. Ya orang-orang yang ada di bangsa ini milik bersama. Oke teman-teman, segerakan pemalsuan Fufu Fafa atau Wapres paling memalukan sepanjang sejarah Indonesia. Ya teman-teman, kita melihat bahwa kalau kita flashback dari belakang ya, dari beberapa pergantian wakil presiden kita yang sudah pernah yang sudah pernah berganti teman-teman ya, di waktu yang sudah berlalu, dan ini paling buruk ya di mata masyarakat Indonesia adalah wapres saat ini ya, karena itu tadi ada unsur-unsur pemaksaan ya, karena hanya ambisi kekuasaan ya, supaya ada nama. Tapi itu tidak salah kalau memang sesuai dengan seimbang dengan kinerjanya yang saat ini. Nah bahkan tadi dikomentari, dikritik oleh salah satu DPR mengatakan ya kerjanya pagi-pagi hanya bagi-bagi susu ya, hanya bagi-bagi susu kepada anak-anak. Nah itu orang biasa pun, orang yang lain itu bisa melakukan hal itu teman-teman ya, bukan cuma hanya wakil presiden ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pekerjaan anak haram ya, konstitusi tidak ada berguna. Oke ya, iyalah andai kata tidak dipalsukan menjadi tanya alasannya apa membela, mempertahankan dan membiarkan sesuatu yang jelas-jelas melanggar ya ketidaklayakan, padahal di DPR di tempat orang-orang berpikir dengan segala keberadaannya, pantasnya jangan terlanjur menjadi wapres. Sejak mencalonkan diri sejak mencalonkan diri pun ya waspada, begini amat negeri ini lumpuh ya oleh kerakusan si ijazah palsu ya. Ini jangan sampai negara kita ini dihancurkan oleh si ijazah palsu teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi apa yang dikatakan di sini teman-teman. DPR kok baru mulai ya, DPR jelas-jelas takut ya mewakili siapa itu ya. Ya sebenarnya sudah berjalan ya, kasus ini sudah sudah lama ya, sudah lama. Tapi kenapa para DPR wakil rakyat baru memberikan suara, baru memberikan mulai memperdebatkan masalah ini? Kemana aja ya mereka selama ini? Tapi ya oke teman-teman, kita maklumi mungkin berbagai kesibukan, program-program kerja lain, dan barulah waktu mereka untuk membahas masalah ini. Nah Gibran mendaftarkan ke SMA dulu untuk dapatkan ijazah SMA. Nah lanjut lagi teman-teman, Fufu Fafa harus dimakzulkan ya, tunjukkan ijazahnya, gantikan Gibran. Di sini dikatakan bahwa ya Gibran digantikan segera ya, tunjukkan ijazah aslimu, itu yang dikomentari di sini teman-temannya. Oke, Ketua DPRD Puan Maharani sangat melempem ya, enggak punya nyali dalam bertindak. Puan hanya cari aman ya, menikmati jabatan dengan gaji gede ya, mengabaikan aspirasi rakyat. PDI harus bertanggung jawab karena yang mengorbit Jokowi dan anak-anaknya, dan ternyata Jokowi perusak bangsa ini. Nah teman-teman, ikutin terus berita ini supaya ada informasi baru, agar kita semakin memiliki pola pikir yang memahami tentang hukum dan memahami tentang persoalan-persoalan juga yang ada saat ini ya, supaya pikiran
pikiran kita mendapatkan pencerahan baru, dan cara berpandang kita juga berubah, dan supaya dalam dunia berpolitik pun kita bisa melihat para perwakilan kita ya, seperti DPRD yang sedang ada di sana untuk memperjuangkan bangsa kita ini, teman-teman ya. Saling support, teman-teman. Jika ada yang menyampaikan komentar, yang menyampaikan pendapat, silakan Anda berkomentar di dalam komentar video ini, teman-teman. Salam NKRI, harga mati.